Karismasito. Saya mengajar di MTS Al-Fadilah Bungbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan D1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 24102111108. Hari ini, Selasa 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi membiasakan akhlak terpuji di kelas 8 MTS Al-Fadilah Kabupaten Garut. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Pasti. apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Ya, terima kasih. Berikutnya yang akan kita bahas, terlebih dahulu mari kita membacakan doa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita sebelumnya kita berdoa dulu. Misalnya dalam tadi mulai. Mulai selesai. Ya, semoga dengan adanya kita berdoa sambil belajar, apa yang kita harapkan, apalagi kalian sebagai peserta didik yang sedang mencari ilmu, Allah mudahkan dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita lanjut ke materi yang disebutkan namanya oleh Ibu, diharapkan kalian menjawab. Aceh Rahmat hadir. Ayah Kiki, alhamdulillah ya semuanya hadir. Dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk semuanya. Untuk selanjutnya, cek dulu kebersihannya, apakah ada sampah-sampah di samping lubang kalian masing-masing. Bersih ya, bersih. Untuk dipersilakan berdiri sebentar, buat cek rapikan masing-masing pada diri kalian masing-masing. Sudah rapi? Sudah. Yang belum, nah, misalkan untuk duduk kembali. Baik, sebelum Ibu menjelaskan
terpuji itu adalah anak yang baik. Kebalikan lawan dari anak terpuji apa? Anak tercela, atau bisa dikatakan dengan anak tidak baik. Ya, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ya. Sekarang akan kita bahas itu mengenai tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan makna husnudon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Kemudian mengidentifikasi dari Al-Quran dan hadis tentang akhlak terpuji. Kemudian menyebutkan contoh sikap akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menerapkan sikap husnudon, tawadu, tasamu, dan ta'awun dalam aktivitas sekolah lewat presentasi kelompok berbasis gambar poster. Ya. Berprasangka baik, ya. Berprasangka baik. Lawan dari berprasangka baik itu adalah suudon atau berprasangka buruk. Boleh atau tidak berprasangka buruk kepada orang lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, maka untuk itu kita harus membiasakan menerapkan alat terpuji, yaitu dari husnudon, ya. Kemudian dalilnya, orang-orang yang beriman jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Siapa yang di sini suka bersuudon kepada orang lain atau sesama teman? Ada di sini? Ada. Contohnya seperti apa? Ada teman kalian yang suka terlambat masuk kelas. Apa suudonnya? Kamu pasti pacaran dulu ya? Pasti gitu ya? Nah itu kan berbentuk ya suudon kepada teman kita sendiri. Nah, apa belum tentu dia itu pacaran atau gimana? Padahal dia itu pasti ada keperluan atau ada orang tua yang memerintahkan. Ya contohnya berangkat dulu kemana? Ke warung karena ibunya ayahnya sedang sakit. Tawadu, apa yang dinamakan dengan tawadu? Rendah hati, ya, tunggu rendah hati. Allah. Ada yang tahu nggak contohnya? Kita dikasih mata, tetap bersyukur, ya, tetap bersyukur. Ketika ada orang yang menghina, kamu tidak sebenarnya seperti apa? Tidak berguna, ya. Tetap kita itu apa? Menampilkan dengan sikap rendah hati. Yang ketiga adalah tasamu. Apa itu tasamu? Toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Apa utamanya di antara kalian sesama teman? Apa? Contohnya seperti apa? Menerima perbedaan. Kalau ada orang luar Islam sedang apa? Ke daerah kita, tetap kita itu harus menghargainya, menghormatinya. Tidak boleh mengejar, awas kamu tidak boleh ke sini, ke daerah saya karena kamu bukan orang Islam. Nah itu tidak boleh. Atau sesama kalian saling membuli. Ta'awun, apa itu ta'awun? Tolong menolong. Siapa yang di sini suka menolong? Contoh menolong dalam apa? Apa? Menolong dalam apa? Menolong ketika ada sesama teman yang belum paham terhadap mata pelajaran yang kita bantu. Jangan dalam arti ketika kita melaksanakan ujian kita kasih tahu, itu tidak boleh namanya. Ya,
tidak boleh. Ini jawabannya, itu tidak boleh. Nah, dijelaskannya dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya. Nah, ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan sehingga mendatangkan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam mendatangkan permusuhan sehingga mendatangkan dosa. Mau gak dosa? Tidak mau, makanya kita harus saling mengingatkan di antara satu sama lain. Ketika ada teman kita saling mengejek, itu tidak boleh, itu bukan alat terpuji. Ya, kalau ada teman kalian suka pacaran, boleh kasih peringatan. Boleh kalian saling mengingatkan. Sekarang, ya, tugas kelompok, perhatikanlah. Kelihatan tidak? Ya, perhatikanlah gambar-gambar sikap tidak terpuji. Ya, kalau tadi kan husnudon, berprasangka baik, terpuji atau tercela? Terpuji. Terpuji. Tawadu, terpuji tercela? Terpuji. Terpuji. Kebalikannya, perhatikanlah gambar-gambar sikap tidak terpuji. Ini terpuji atau tercela ini teh? Ini gambar apa ini? Nih coba. Sedang apa itu? Cara mengatasi orang kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri. Berarti termasuknya apa itu? Lawan dari sikap apa? Husnudon. Kemudian untuk ya ini untuk kelompok 1 ya. Nah, untuk kelompok 2 menjauhkan sikap sombong dari diri kita. Itu lawan dari apa? Tawadu, tidak boleh sombong. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, tasamuh. Nah, itu ada ya gambarnya seperti itu, entah apa itu teh, berebutan atau gimana, saya mengenang mengedit atau apa. Nah, sekarang ibu akan bagikan ya kertas ini, kemudian apa isi untuk mempresentasikan penerapan atau menerapkan sikap husnudon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Selain dari itu boleh dari yang ada di gambar boleh contoh dari sikap ta'awun. Silakan untuk kelompok 1 ya. Sekarang akan mempresentasikan bagaimana isinya dari kelompok 1, yaitu tentang sikap husnudon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelas 8. Kenalkan, nama saya dan saya dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya dari kelas 8. Kenalkan, nama saya Tony dari kelas 8. Saya berasal dari kelas 8. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan sikap terpuji, yaitu husnudon. Husnudon yang berarti berprasangka baik. Dalam konteks agama Islam, husnudon merujuk pada sikap mempercayai dan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita sendiri dan orang lain.
Contoh kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki yang cukup kepada kita. Yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri, yaitu menerima diri sendiri apa adanya dan tidak terlalu keras kepada diri sendiri. Yang ketiga, husnudzon kepada orang lain, percaya bahwa orang lain berbicara dengan niat baik. Ditanyakan? Ada. Izin bertanya. Kan contoh-contoh dari husnudzon. Mengurus teman jika terjadi kesalahan. Dua, berpikir positif terhadap orang yang datang terlambat. Tiga, tidak mudah percaya gosip yang belum jelas kebenarannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan cara menerapkan contoh sikap tawadu. Contoh sikap tawadu yang pertama adalah tidak merasa lebih baik atau lebih rendah dari orang lain, selalu menolak dalam keadaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok husnudzon? Sebutkan contoh sikap tawadu. Contoh-contoh sikap tawadu, menyapa dan menghargai orang lain tanpa memandang status, tidak meramaikan kesulitan atau harta, menerima kritik dan saran dengan lapang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Itu berarti bertahan dan sering diperhatikan sebagai toleransi atau sifat saling menghargai atau menghormati. Kamu berarti bersedia menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Satu, menerima perbedaan agama, budaya atau pendapat orang lain. Dua, tidak bekerja sama. Ada, coba. Pertanyaannya apa? Sebutkan perilaku yang mencerminkan sikap kamu. Sikap yang mencerminkan pesan. Tidak mengejek agama atau budaya lain. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang, menghindari pesan relatif berlebihan. Nah, kalau kata ibu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 3, 2, 1, 2, 3. Semoga sukses ya. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 4, sikap ta'awun atau tolong menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi Aiman. Adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti kerjasama atau tolong menolong. Dalam konteks agama Islam, ta'awun merujuk pada sikap saling membantu dan bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang baik. Yang mau ditanyakan? Disebutkan contoh-contoh ta'awun. Teman yang terkena musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kebiasaan ta'awun
membangun masyarakat yang harmonis, Iya, kemudian menjadikan pribadi yang dan damai. itu adalah dampak positif berhusnuzon ya. Membiasakan diri bersikap husnuzon itu latih diri untuk mencari alasan positif atas tindakan orang lain. Jangan sampai kita langsung berprasangka buruk ya tadi. Hindari terburu-buru dalam menilai ya. Di suatu tempat ada kebakaran contohnya, ada yang mencuri. Nah, kita jangan dulu apa? Berhusnuzon, tetaplah kita apa? Jawabannya berhusnuzon. Kemudian belajar dari orang lain tanpa ya. Jangan sampai udah kita dijelaskan atau udah dijelaskan tapi tetap itu masih berperilaku apa tadi husnuzon. Pembahasan atau pembelajaran kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk ibu yang sudah menyampaikan pembelajaran ya yaitu tentang membiasakan anak berbudi dan banyak hikmahnya ya di balik kita dari awal sampai akhir ada yang berkah untuk kita semua yang sedang menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Mungkin hanya itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum